Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Siti Robiatul Fatimah, dan rekan saya Puput Rahmah dan Natasha Nur Fatihah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan politik, sosial, budaya, dan agama pada abad 20. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Natasha Nur Fatihah. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Fatihah dengan NIM 2120301012. Di sini saya akan menjelaskan perubahan politik pada abad ke-20. Pada awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Berkuasanya kaum liberal di parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan kesejahteraan. Berubahnya kebijakan pemerintah Belanda terhadap Hindia, Belanda tidak lepas dari pertama para tokoh antara lain Van Deventer, P. Brooshoff, dan von Limburgstream. Para tokoh tersebut menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan yang di Hindia Belanda, dikenal dengan politik etis. Politik etis bermula dari tulisan Van Deventer yang berjudul An Irish Tweet atau Hutang Budi yang dimuat dalam majalah The Gids pada tahun 1901. Tulisan tersebut menghimbau pemerintah Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang berkekurangan itu sebagai bagian ganti rugi akan laba yang sudah dikeruk Belanda dari Jawa melalui sistem tanah pangsa. Perubahan arah politik di negeri Belanda dimulai berubah setelah pemilihan umum pada tahun 1901. Partai Liberal yang menguasai politik selama 50 tahun telah keluar dari arena politik dan sibuk dengan kitab tuntunan dan agama, telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisasi. Pihak Belanda menyebutkan 3 prinsip dasar kebijakan baru. Yang pertama pendidikan, yang kedua perpindahan penduduk, dan yang ketiga pengaitan. Indonesia mengalami perubahan pertama dalam bidang pendidikan. Setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda, politik ini pada kenyataannya memang memunculkan banyak kemajuan karena pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Dibentuknya Dewan-Dewan Rakyat. Lembaga-lembaga tersebut menjadi wadah tempat latihan politik bagi banyak elit Indonesia dan juga dapat mendekatkan orang-orang Indonesia ini dengan cara-cara aspirasi dan pola-pola pemikiran Barat. Politik etis yang dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20 membuka babak baru di Hindia Belanda melalui 3 program utamanya, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi atau transmigrasi. Politik etis diharapkan dapat membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Akan tetapi, meskipun program ini terlihat bagus, dalam praktiknya tetap disalahgunakan bagi kepentingan dan keuntungan pemerintahan kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Fatimah dengan NIM 2130301015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial dan budaya pada abad ke-20. Perubahan sosial dan perubahan budaya sebenarnya saling berkaitan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu perubahan sosial dan perubahan budaya. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat meliputi perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku. Yang kedua yaitu perubahan budaya. Perubahan budaya dapat diartikan sebagai hasil rasa karsa manusia yang dapat dinilai dari adanya perubahan transportasi, komunikasi, dan perubahan-perubahan budaya lainnya. Nah, jadi, pada abad ke-20, perubahan sosial dan budaya yang paling terasa yaitu globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia dan legation yang berarti proses. Jadi, globalisasi secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu proses mendunia antara sesama manusia yang saling terbuka dan bergantungan antara satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak. Contoh perubahan sosial dan budaya pada abad ke-20 misalkan dalam bidang teknologi.
Pada zaman dulu kita sangat susah sekali untuk melakukan komunikasi, terutama apabila kita ingin melakukan komunikasi dengan orang yang jauh. Sekarang cukup dengan menggunakan sosial media kita dapat melakukan komunikasi dengan sesama walaupun dengan jarak yang jauh. Contoh perubahan sosial dan budaya pada abad ke-20 di bidang selanjutnya adalah di bidang transportasi. Pada zaman dulu, jika kita ingin memesan tiket, maka kita harus berdesak-desakan terlebih dahulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena bisa memesan tiket melalui smartphone Anda saja. Contoh lagi, ketika kita ingin memesan ojek, kita tidak perlu datang ke pangkalan jalan untuk mencari ojek, cukup dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia pada zaman sekarang ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan sosial dan budaya pada abad ke-20. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa perubahan sosial budaya pada abad ke-20 itu banyak sekali di berbagai bidang, misalkan bidang komunikasi dan transportasi, yang zaman dahulunya kita sangat susah untuk melakukan sesuatu, tetapi pada zaman sekarang ini kita mudah karena sudah memiliki teknologi yang sangat canggih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rumah dengan NIM 2130301016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan agama pada abad ke-20. Pada abad ke-20, peran agama semakin dibatasi dalam ruang publik dan politik, terutama di negara-negara Eropa, rezim komunis, dan negara bangsa baru lainnya di seluruh dunia. Sementara itu, menurut Wallerstein, dunia pan-Eropa ditantang oleh 3 wilayah semi terjajah, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan Islam. Mereka adalah setan dalam imajinasi wacana Eropa. Mundurnya agama dari ruang publik mencapai puncaknya pada era pasca Perang Dunia Kedua yang berlangsung hingga awal 1970-an. Periode antara 1945 hingga 1970-an adalah salah satu dari akumulasi modal yang sangat tinggi di seluruh dunia dan hegemoni geopolitik Amerika Serikat. Geokultur adalah salah satu di mana liberalisme sentris berada pada puncaknya sebagai ideologi yang mengatur. Lemahnya agama pada periode ini dapat diamati dalam 3 episode utama. Perang Dingin. Ketika segala sesuatunya dirumuskan terutama dalam kerangka ideologi politik daripada keyakinan agama di negara-negara non-blok, di mana gerakan pembebasan nasional kebanyakan sekuler dan anti-ulama, dan terakhir pada runtuhnya perlawanan terhadap proses sekularisme negara seperti dalam kasus gereja Katolik Roma. Setelah 1970-an, Wallerstein menyatakan ada 3 perubahan mendasar dalam sistem dunia. Akhir Perang Dingin, runtuhnya gerakan anti-sistemik kiri lama, dan stagnasi ekonomi global. Berakhirnya Perang Dingin mengakhiri aliansi tradisional yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan bentuk aliansi baru menggantikan mereka. Yang kedua, kiri lama yang berkuasa baik melalui rezim komunis atau gerakan sosial demokrasi serta gerakan pembebasan nasional di seluruh dunia. Semuanya gagal menciptakan masyarakat yang lebih baik. Nyatanya, kiri lama membantu mempertahankan sistem yang ada. Kegagalan ini terjadi di jantung revolusi dunia 1968. Akhirnya, sistem ekonomi dunia, kapitalis dan liberalis mulai mengalami krisis struktural yang dalam menggantikan ideologinya dengan neoliberalisme. Bagi Wallerstein, lingkungan yang kacau ini memunculkan fundamentalisme agama di antara umat Hindu, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Selain itu, Wallerstein berpendapat bahwa gerakan fundamentalis agama memiliki beberapa karakteristik yang sama meskipun terdapat perbedaan historis dan doktrinal.